Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sistem keamanan jaringan komputer. Adapun anggota dari kelompok 3, saya sendiri Mario Moras Regar dengan NPM 50421781. Saya Farhansyah Rufat dengan NPM 50421478. Saya Dimas Fatih dengan 50421035. Udah ya? Dan saya Muhammad Algi Farid Pemuka dengan NPM 5042199. Baik, selanjutnya adapun pada yang akan kita bahas pada hari ini yaitu strategi. Yang pertama ada strategi merancang sistem keamanan. Selanjutnya ada peningkatan keamanan jaringan. Lalu kita akan membahas mengenai variasi arsitektur firewall dan terakhir akan membahas mengenai software firewall. Nah, untuk pertama kita akan membahas mengenai strategi merancang sistem keamanan. Nah, apa itu strategi merancang sistem keamanan? Nah, untuk itu penjelasan dulu dari sistem keamanan itu sendiri adalah suatu sistem yang dirancang untuk melindungi aset, informasi, atau orang dari ancaman atau serangan yang dapat menyebabkan kerugian atau gangguan. Lalu strategi merancang sistem keamanan itu adalah suatu rencana atau metode yang digunakan untuk menentukan tujuan, sasaran, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan sistem keamanan. Nah, strategi merancang sistem keamanan dapat mencakup beberapa aspek seperti yang pertama ada pemeliharaan dan pembaruan. Nah, di sini dilakukan pemeliharaan untuk memastikan sistem keamanan tetap berfungsi dengan baik dan dapat menangani ancaman baru. Lalu ada juga pengujian dan evaluasi. Nah, di sini menguji dan mengevaluasi kinerja, efektivitas, dan kepatuhan sistem keamanan terhadap standar regulasi atau kebijakan yang berlaku. Lalu ada analisis risiko. Di sini akan mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman, kerentanan, dan dampak dan kemungkinan yang dapat mempengaruhi sistem keamanan. Lalu ada analisis kebutuhan, yaitu menentukan apa yang ingin dilindungi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang dibutuhkan untuk melindunginya. Lalu ada juga backup dan recovery. Di sini akan membuat sebuah salinan cadangan dari data dan sistem penting dan menyimpannya di lokasi yang aman dan terpisah dari sumber aslinya, sehingga dapat memulihkan data dan sistem yang hilang atau rusak akibat serangan, bencana, atau kesalahan. Lalu ada juga segmentasi jaringan. Jadi akan membagi jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil dan terisolasi. Nah, tujuannya itu dapat mengurangi resiko penyebaran serangan dan juga memudahkan pengawasan, lalu juga pengelolaan dan meningkatkan kinerja jaringannya. Lalu ada juga penilaian dan pemantauan, yaitu dengan melakukan penilaian dan pemantauan secara berkala menggunakan metode seperti scanning, testing, auditing, dan logging, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah dan celah. Lalu yang terakhir ada pemilihan solusi. Nah, di sini pemilihan solusi yaitu memilih dan mengimplementasikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan, risiko, dan anggaran yang ada. Solusi dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, layanan, atau kombinasinya. Peringatan keamanan jaringan. Di peningkatan keamanan jaringan itu adalah proses yang terus-menerus dan perlu dilakukan untuk melindungi jaringan. Ada berbagai ancaman keamanan. Ancaman keamanan itu jaringan dapat berupa serangan malware, serangan DOS, serangan phishing, dan lain-lain. Peningkatan keamanan jaringan adalah upaya untuk meningkatkan kultur keamanan jaringan ini menerapkan langkah-langkah dan strategi baru. Langkah-langkah dan strategi ini dapat membantu melindungi jaringan dari berbagai ancaman keamanan terus berkembang. Perbarui dan pemeliharaan perangkat lunak. Pastikan semua perangkat lunak termasuk sistem operasi, keamanan web, antivirus, dan aplikasi lainnya selalu diperkuat dengan versi baru.
Matikan atau hapus perangkat lunak yang tidak diperlukan atau tidak terpakai. Enskripsi jaringan. Gunakan enskripsi pada jaringan Wi-Fi Anda seperti WPA 3 untuk melindungi akses Wi-Fi dari akses yang tidak sah. Gunakan protokol enskripsi seperti HTTPS untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Kendali akses. Terapkan kebijakan akses yang ketat untuk mengontrol siapa yang memiliki akses sistem dan data. 2. Atur hak akses pengguna berdasarkan kebutuhan bisnis dan prinsip kebutuhan untuk tahu. Kemudian firewall. Firewall merupakan suatu teknik yang diterapkan baik terhadap hardware, software maupun sistem dengan tujuan untuk melindungi, menyaring, membatasi, dan menolak untuk atau blocking suatu segmen jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan hak aksesnya. Segmen jaringan tersebut yaitu workstation, server, router, sehingga semua trafik akan tercatat dan tertunggu dalam data logging. Tujuan firewall itu melindungi jaringan dan dari serangan luar, mengontrol akses pengguna ke sumber daya jaringan, mencegah malware dan serangan jaringan lainnya. Itu sebagai contoh yang tadi ditulis tadi. Lalu ada jenis-jenis firewall. Jenis firewall terbagi jadi 6, yaitu yang pertama ada packet filtering firewall, yang kedua ada circuit level gateway, yang ketiga ada stateful inspection firewall, yang keempat ada software firewall, dan yang kelima ada hardware firewall, yang keenam ada cloud firewall. Nah, yang pertama itu packet filtering firewall. Packet filtering firewall adalah sebuah mekanisme yang bisa memblokir paket-paket data jaringan yang dilakukan berdasarkan aturan yang telah diset sebelumnya oleh pengguna. Dengan teknologi keamanan ini, paket data akan disortir mana yang bisa masuk dan mana yang akan diblokir. Lalu ada circuit level gateway. Circuit level gateway merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri atau merupakan fungsi khusus yang terbentuk dari tipe application level gateway. Tipe ini tidak mengizinkan koneksi TCP end-to-end atau langsung. Gateway akan mengatur kedua hubungan TCP tersebut, yaitu antara gateway dengan pengguna TCP lokal atau inner host, dan antara gateway dengan pengguna TCP luar atau biasa disebut outside host. Selanjutnya yang ketiga ada stateful inspection firewall. Stateful inspection memungkinkan firewall untuk memeriksa dan menelusuri histori pada paket. Setiap paket yang diterima akan diperiksa dalam database paket. Jika paket dinilai mengandung ancaman terhadap keamanan data, maka paket akan langsung ditolak. Akan tetapi, jika paket dirasa aman, maka firewall akan memberikan akses jaringan untuk masuk ke dalam komputer. Selanjutnya ada hardware firewall. Firewall ini biasanya dibangun di dalam jaringan seperti router. Firewall ini menggunakan paket filtering untuk memeriksa header paket baik dari segi sumber dan tujuan, untuk kemudian disesuaikan dengan sistem keamanan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika paket sudah memenuhi dasar kualifikasi, maka paket dapat diteruskan. Nah, yang terakhir ada Cloud Firewall. Cloud Firewall adalah produk keamanan berbasis perangkat lunak yang diterapkan di cloud yang membantu mencegah serangan cyber. Mereka membentuk perisai pelindung di sekitar aset cloud, melindunginya dari lalu lintas internet yang tidak terpercaya. Aset cloud mencakup platform cloud, data yang disimpan di dalam cloud, infrastruktur, dan aplikasi. Berbasis cloud juga melindungi jaringan internal atau pribadi dan aset di lokasi. Selanjutnya ada software firewall. Macam-macam software firewall untuk perlindungan PC. Yang pertama ada Windows Firewall, ada Komodo Firewall, AVS Firewall, dan TinyWall. Windows Firewall adalah bagian dari sistem keamanan yang terintegrasi dalam sistem operasi Microsoft Windows. Lalu Windows Firewall memiliki pengaturan untuk 3 jenis profil jaringan, yaitu domain, private, dan public. Setiap profile memiliki konfigurasi keamanan yang berbeda.
tergantung pada lingkungan jaringan di mana komputer Anda terhubung. AVS Firewall adalah sebuah aplikasi untuk melindungi file kita dari program yang tidak kita ketahui, memblokir pop-up, memantau koneksi internet, dan lain sebagainya. Konfigurasi AVS Firewall ini juga cukup mudah, menu atau fiturnya juga lengkap, bahkan ada fitur yang dimana software lain tidak ada. Lalu Komodo Firewall adalah perangkat lunak firewall yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman internet dan serangan dari internet. Salah satu fitur ini Komodo Firewall adalah kemampuan untuk menjalankan aplikasi dalam sandbox. Sandboxing adalah metode isolasi yang memungkinkan aplikasi dijalankan dalam lingkungan terpisah yang dapat mencegah potensi ancaman dan serangan terhadap sistem. Lalu TinyWall Firewall adalah perangkat lunak firewall sederhana dan ringan yang dirancang untuk bekerja sebagai antarmuka pengguna atau GUI untuk firewall bawaan Windows. Lalu TinyWall didesain agar simpel dan minimalis dengan tujuan memberikan GUI yang lebih mudah tanpa membebani sistem dengan fitur yang kompleks. Itu saja presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.